Kenapa Nabi itu tidak menyetarakan? Orang yang membaca tilawah Al-Quran disetarakan dengan syuhada. Nabi tidak mengucapkan orang yang mereka bersedekah disetarakan dengan para syuhada tanpa menafikan keutamaan itu. Tapi yang menarik adalah Nabi menyebutkan seorang pedagang, orang yang bekerja, al-amin yang dia jujur di dalam perdagangannya dan bisnisnya, maka kata Rasulullah disetarakan kedudukan mereka ketika amanah, ketika mereka jujur, ketika mereka menyapih yang haram dan syubhat dari yang halal yang mereka hanya cukupkan dengan itu. Ternyata Nabi SAW menyamakan dan menyetarakan kedudukan mereka itu dengan para syuhada. Jawaban yang kedua, yaitu adalah yang kita peroleh dan kita dapatkan ketika kita mendapati penjelasan dari baginda Nabi SAW untuk memperkuat mindset kita. Kenapa kita harus bekerja? Yaitu adalah ketika kita menjumpai apa yang dikabarkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang seseorang yang mana orang itu mendapatkan kedudukan yang besar disetarakan dengan para syuhada. Pak dan Ibu harus paham, syuhada itu orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid di peperangan. Ternyata Nabi mengucapkan dalam sabdanya, At-tajirul amin ma'as syuhada. Sesungguhnya orang ketika dia berdagang, lalu dia mampu dipercaya di dalam perdagangan, dia tidak melakukan khianat, dia tidak melakukan perkara-perkara kotor dan licik di dalam apa yang dia bisniskan, apa yang dia kerjakan, maka kedudukan siapapun yang mereka berdagang dengan kejujuran, maka keutamaan mereka, kata Rasulullah, disetarakan dengan keutamaan orang yang mati syahid. Yang menarik adalah kalau kita bedah dari kacamata ilmu hadis ini, kita soroti dengan apa yang menjadi perbincangan kita siang ini adalah, kenapa Nabi itu tidak menyetarakan orang yang membaca tilawah Al-Quran disetarakan dengan syuhada? Nabi tidak mengucapkan orang yang mereka bersedekah disetarakan dengan para syuhada tanpa menafikan keutamaan itu. Tapi yang menarik adalah Nabi menyebutkan seorang pedagang, orang yang bekerja, al-amin yang dia jujur di dalam perdagangannya dan bisnisnya, maka kata Rasulullah disetarakan kedudukan mereka ketika amanah, ketika mereka jujur, ketika mereka menyapih yang haram dan syubhat dari yang halal yang mereka hanya cukupkan dengan itu. Ternyata Nabi SAW menyamakan dan menyetarakan kedudukan mereka itu dengan para syuhada. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya secara tidak langsung Nabi juga mengatakan kepada kita, bekerjalah, berdaganglah, berbisnislah, tapi jujur di dalam perdagangan. Tetapi kamu menjaga kejujuran kamu, perdagangan kamu yang syar'i sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasulnya. Kalau kamu berdagang, kalau kamu bekerja, beraktivitas di dalam apa yang kamu lakukan untuk mencari karunia Allah, dan kamu jujur memiliki sifat al-amin dalam pekerjaan yang kamu lakukan, maka kata Rasulullah, derajatmu, keutamaanmu disetarakan dengan orang-orang yang mati syahid di dalam perjuangan. Dan ini menunjukkan kepada kita tambahan motivasi besar, dan ini menjadi sebuah energi untuk kita. Ternyata disinilah kita akhirnya memahami kepada diri kita, apa yang kita lakukan ketika kita melakukan pekerjaan ini, betul-betul ini akan menyamaratakan kita dengan derajatnya para syuhada. Selain ini karena perintah Allah, Allah yang memberikan perintah supaya kita keluar dari rumah, tidak menjadi pengangguran, supaya tidak menjadi beban bagi orang lain, maka di sisi yang lainnya, Nabi datang untuk memberikan tambahan energi. Kamu itu bekerja. Kalau kamu bekerja, pada kondisi ketika kamu jujur di dalam pekerjaan yang kamu kelola dan kamu kerjakan, maka sesungguhnya derajat syuhada bisa kamu dapatkan dengan kejujuran ketika kamu melakukan pekerjaan. Kalau saya tidak bekerja, pengangguran, saya mungkin tidak akan bisa memperoleh derajatnya para syuhada. Karena memang antara kita dengan derajatnya para syuhada terbentang jarak yang begitu jauh. Kalau kita hanya diam sehari-hari di rumah, sampai malam, tidak melakukan apapun, tidak bekerja untuk mencari karunia, kita tidak akan mungkin mendapatkan derajatnya para syuhada. Tapi ketika ada seseorang mengambil dagangan, ada seseorang yang berbisnis, saya juga berdagang, saya juga punya bisnis, saya kelola, saya ikhtiarkan bagaimana bisa mendapatkan rezeki dan karunia di balik setiap
apa yang kami putarkan dalam bisnis dan dagang. Sebagaimana bapak-bapak keluar dari rumah, mengendari motor, mengendari mobil, berangkat dari rumahnya menuju ke tempat pekerjaan dan kantornya, maka sesungguhnya di balik setiap apa yang kita lakukan secara tidak sadar, kalau kita jujur, karena kita tahu yang memerintahkan kita keluar dan memerintahkan kita untuk bekerja dan beraktivitas itu adalah Allah, lalu kita jujur karena kita tahu ini hubungan kita dengan Allah secara langsung, pemilik alam semesta, kejujuran itulah yang akan menghantarkan kita dengan para syuhada. Dan itu yang kita harus mengerti. Dan ini mindset yang kita harus hadirkan. Yang terkadang mindset ini hilang. Disebabkan karena berbagai macam kesibukan yang terus mendistract kita setiap waktunya sehingga akhirnya kita lupa. Pekerjaan itu merupakan bagian dari sebuah seni ibadah kita kepada Allah, karena yang mengeluarkan kita dari rumah itu adalah Allah.